Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur YouTube, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'a ibnu Adam sajdata fasajada tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailahu ummira abnu Adam bi sujudi fasajada falahul jannah umirtu bi sujudi wa abaitu faliyanar, yang artinya sebagai berikut. Idza qara'abna Adam sajdata, apabila anak keturunan Adam membaca ayat-ayat sajadah di Al-Quran, fasajada, kemudian mereka bersujud, tazala syaitanu yabki, maka syaitan akan menjauhinya sambil menangis. Yaqulu ya wailahu, dan dia berkata, sungguh celakalah aku. Ummira abnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah, anak keturunan Adam diperintahkan untuk bersujud dan mereka bersujud, maka untuk mereka surga. Wa umirtu bisujudi wa abaitu faliyanar, dan sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud tapi kemudian aku abai sehingga untukku neraka. Jadi teman-teman, berkaitan dengan hadis ini diberitakan bahwasanya apabila anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, umat manusia ini membaca Al-Quranul Karim, dan kemudian ketika mereka membaca ayat-ayat yang dimasukkan klasifikasinya ayat sajadah. Nah, ayat sajadah ini apa sih ayat sajadah ini? Jadi teman-teman, ayat sajadah ini yang dimana ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim gitu kan, yang memang di dalam ayat tersebut ada kalimat-kalimat tentang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian diklasifikasikan sebagai ayat sajadah. Ayat sajadah sendiri ada 15 ayat ya di Al-Quranul Karim. Dan kita dianjurkan ketika mendengarkan ayat sajadah ini untuk baik secara langsung, sengaja ataupun tidak sengaja, baik yang baca Al-Quranul Karimnya kita sendiri ataupun orang lain, kita dianjurkan untuk melakukan, setelah mendengarnya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan sujud tilawah. Apa efeknya? Sangat luar biasa ketika anak Adam alaihissalam, anak Nabi Adam alaihissalam membaca ayat-ayat sajadah di Al-Quranul Karim, kemudian mereka bersujud, melakukan sujud tilawah, gitu kan, maka syaitan akan menjauh darinya dan menangis. Nah ini teman-teman, ini luar biasa sekali ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mengalami masalah problem gitu kan,
non medis gitu kan, saya bilang non medis, penyakit-penyakit tertentu yang seperti kita mengalami kok perasaan kok susah gitu kan, pikirannya pengennya melakukan kemaksiatan dan berat terhalang kemudian untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, berat kemudian untuk menjawab panggilan azan ataupun kemudian untuk datang ke masjid gitu kan. Ini dipastikan kita mengalami gangguan-gangguan daripada golongan syaitan. Jelas berat untuk melakukan kebaikan. Dan saya pikir ini sangat luar biasa ya gitu kan. Ketika kita baca ayat-ayat sajadah dan melakukan sujud tilawah, setan-setan gitu kan. Ini jelas redaksinya bukan setan biasa, ini adalah iblis. Karena di situ dia menyatakan gitu kan, umirtu bisujudi fa apa itu falia nar. Ya, ini adalah setan ya, ini adalah iblis, bapaknya para setan. Karena dia mengatakan di sini ketika dia diperintahkan bersujud tapi kemudian dia abai, maka untuknya neraka. Dan efeknya sangat luar biasa. Iblis sendiri akan menjauh dari kita ketika kita membaca surat ayat-ayat di Al-Quranul Karim yang termasuk klasifikasinya ayat sajadah. Kita membaca surat ayat-ayat sajadah, kemudian kita bersujud, melakukan sujud tilawah, dia akan menjauh gitu kan. Jadi saya pikir menurut saya sendiri ini sangat luar biasa teman-teman. Nah, ayat-ayat sajadah itu seperti apa sih konstruksinya gitu kan. Bisa kita lihat salah satunya contoh surat sajadah ini di surat Al-A'raf ayat 206 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbahunahu wa lahu yasjudun. Yang artinya sebagai berikut. Innalladzina inda rabbika, sesungguhnya hamba-hamba yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak sombong untuk kemudian mereka untuk beribadah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbahunahu, dan mereka juga mensucikan, bertasbih mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Walahu yasjudun, dan mereka juga dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bersujud. Nah, ini kalimat yasjudun di akhir ini kan, bersujud. Walahu yasjudun, dan pada Allah Subhanahu wa taala mereka bersujud, ini yang kemudian menjadikan ayat ini diklasifikasikan sebagai ayat sajadah. Ada kata-kata ataupun kalimat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya lagi ayat sajadah ada di surat Ar-Ra'd ayat 15 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi wa dhilaluhum bil ghudwi wal asr. Yang artinya sebagai berikut. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi, dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, bil ghudwi tau'a wa karha. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'a wa karha. Bersujud pada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi secara sukarela ataupun secara terpaksa. Wadilaluhum, dan begitupun bayang-bayang mereka bil ghudwi wal asol, di pagi hari dan di sore hari, petang hari. Di ini di awal ayat ini walillahi yasjudu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala bersujud apa-apa yang ada di langit dan di bumi gitu kan, dengan sukarela ataupun terpaksa. Ini ada kalimat di sini, kata-kata yasjudu, bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat ini juga diklasifikasikan sebagai ayat sajadah. Nah, ini teman-teman obrolan kita di pagi hari ini semoga bermanfaat. Sekali lagi usahakan teman-teman untuk menghafal ya dan mempelajari, menghayati ayat-ayat sajadah. Kemudian ketika membacanya nanti, mendengarnya ayat-ayat sajadah baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik kita yang baca ataupun orang lain yang membaca Al-Quran ayat tersebut, kita sudah seharusnya untuk kemudian melakukan sujud tilawah. Nah, ini teman-teman semoga bermanfaat. Saya akan selalu mendoakan teman-teman yang mendengarkan
nonton video ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana adanya, dan yang kekal adalah amal soleh, amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.